Hai teman-teman Edutania, jumpa lagi dengan Kakak Dias di cerita baru. Kakak akan membawakan cerita tentang hewan yang berada di air. Judulnya adalah ikan koki dan ikan gupi. Apakah ada teman-teman yang punya di rumah? Nah, jika ada, nih kakak akan memberikan cerita untuk teman-teman semuanya. Begini ceritanya. Di sebuah ruang tamu terdapat sebuah akuarium. Akuarium itu cukup besar. Di dalam akuarium itu ada seekor ikan koki. Matanya melotot. Kemudian ekornya mengibas-ngibas seperti para penari. Setiap harinya ikan koki itu sangat senang sekali karena dia bisa berenang ke sana kemari, menikmati luasnya akuarium. Dia pun sangat disayang oleh pemiliknya. Koki pun merasa senang karena dia bisa bebas. Dan dia pun selalu berusaha manja kepada pemiliknya. Pada suatu hari, pemilik dari ikan koki itu pun membawa satu kantong plastik. Dari kejauhan ikan koki melihat, aduh, apa itu? Apa yang dibawa oleh sang pemilik? Kira-kira teman-teman tahu tidak? Satu kantong plastik itu berisi apa? Nah, pemilik itu semakin lama semakin dekat ke akuarium. Koki pun semakin penasaran. Apa ya yang dibawa? Tetapi dia masih berpikir bahwa itu adalah makanan kesukaannya. Hingga pemilik dari ikan koki itu kemudian mengeluarkan plastik yang lain lagi dalam. Nah, kemudian sang pemilik itu mengeluarkan kantong plastik lainnya dari dalam tas plastik itu. Isinya adalah ikan gupi. Waduh, ikan koki mulai cemas. Kenapa ada ikan sebanyak itu? Aduh, bagaimana nasibku nanti? Begitu kata ikan koki. Kemudian sang pemilik membuka ikatan kantong plastik itu dan memasukkan ikan gapi. Ikan-ikan gupi pun langsung berenang ke sana kemari. Mereka menikmati rumahnya yang baru, rumah yang luas, tidak seperti rumahnya yang lama di penjual sebelumnya. Ikan koki yang ketakutan pun akhirnya sembunyi, teman-teman. Dia masuk ke dalam bebatuan. Kenapa sekarang menjadi banyak sekali ikan? Nasibku bagaimana? Apakah nanti aku tidak disayang lagi oleh pemilikku? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ungkapan dari ikan koki. Ikan gupi pun yang banyak itu pun menikmati air yang hangat, kemudian menikmati makanan-makanan yang diberikan oleh pemiliknya. Lalu beberapa hari kemudian salah satu ikan gupi melihat ikan koki di pojok bawah akuarium. Dia kemudian menghampirinya. Wahai ikan koki, kenapa kamu tidak makan dan tidak bermain bersama kami? Ikan koki pun menjawab, ikan gupi, maafkan, aku takut karena kalian banyak sekali dan nanti kalian menyerangku karena kita berbeda jenis. Ikan gupi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia pun menjawab, ikan koki, walaupun kita itu berbeda jenis, tetapi kita sama-sama ikan dan kita harus bermain bersama, makan bersama, dan tentunya kita bisa bekerja sama.
Begitu seharusnya ikan koki. Kamu tidak perlu takut. Ikan koki mulai berani keluar dari bebatuan. Dia sudah menahan lapar selama beberapa hari. Kemudian ikan koki pun membalas pernyataan dari ikan gupi. Baik, aku akan menuruti saranmu. Tetapi kamu janji ya, kamu akan menemaniku ketika nanti aku menemui teman-temanmu. Pinta ikan koki kepada ikan gupi. Tidak masalah. Aku berjanji, aku akan mengenalkan kamu dengan teman-temanku. Mereka semuanya baik. Ayo, segera kita makan bersama. Mumpung kita baru saja diberi makanan. Kemudian ikan gupi dan koki berenang ke permukaan dan memakan makanan yang sudah disediakan oleh sang pemilik. Akhirnya kedua jenis ikan itu pun bersahabat. Mereka kemudian bermain bersama, bermakan bersama, dan tentunya mereka hidup rukun di dalam akuarium tersebut. Begitulah akhir cerita dari ikan koki dan ikan gupi. Kakak berharap apapun yang ada dalam diri teman-teman dan perbedaan yang dimiliki oleh teman-teman ataupun teman yang lain jangan dijadikan bibit-bibit permusuhan. Kita tetap harus bekerja sama agar kita semakin menjadi orang-orang yang hebat. Sampai jumpa, Kakak Des pamit. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Edutania. Sampai jumpa. Dadah.